Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Maisaroh dengan NIM 401180319 dari kelas CSI akan menyampaikan tentang penggunaan Big Data di kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya mengambil contoh aplikasi Gojek. Di sini ada 3 tujuan Big Data Gojek. Yang pertama, yaitu nebak. Di Big Data Gojek akan menebak di mana lokasi penjemputan dan juga menu yang bisa dipilih oleh konsumen. Biasanya itu akan tertera dari yang sering kita gunakan atau sering kita pesan. Lalu yang kedua yaitu ngatur. Ngatur di sini yaitu mengatur jarak yang ditempuh oleh pengantar, oleh driver untuk menjemput penumpang dan juga jaraknya yang ditempuh. Ngatur di sini bermaksud untuk menjelaskan kepada konsumen dan memberikan informasi yang jelas terkait pesanan yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ngajar. Di pemanfaatan Big Data Gojek, data dari konsumen itu dianalisa oleh Big Data. Jikalau ada terjadi kekeliruan, maka Big Data akan memperbaiki dan menganalisa sehingga kedepannya Big Data yang terekam bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jika hal itu mempermudah konsumen, akan memberikan reputasi yang baik pula untuk aplikasi tersebut. Jadi untuk Go Right System, yang pertama yaitu lokasi penjemputan biasanya akan otomatis terisi, dan itu biasanya direkam Big Data untuk memudahkan konsumen. Adanya 3 pilihan lokasi tujuan yang sering digunakan. Nah, sebelum kita order biasanya akan terdapat beberapa pilihan tempat yang terakhir kita pesan atau sering kita tuju. Yang ketiga akan muncul jaraknya, berapa jarak tempuh dari lokasi penjemputan ke lokasi yang dituju. Selanjutnya driver akan muncul lengkap dengan informasinya. Selanjutnya akan juga muncul biaya yang tertera, berapa biaya yang harus kita keluarkan, dan kita hanya perlu menekan tombol order. Selanjutnya konsumen hanya perlu menunggu driver. Lalu untuk Big Data for Driver, di sini sama dengan konsumen, driver bisa juga membatalkan pesanannya di waktu-waktu tertentu karena mungkin itu akan memberatkan ia dalam melakukan pekerjaannya. Dan untuk menghindari pembatalan pesanan, Big Data selanjutnya di next order akan merangkum histori tersebut, dan kedepannya si driver akan mendapat orderan di bawah jam 9 atau menghindari orderan di atas jam 9. Lalu driver menolak pesanan karena arah yang jauh. Nah, dari histori ini Big Data merangkum untuk selanjutnya driver diarahkan dan diberikan pesanan atau konsumen yang arahnya masih di lingkup driver. Dari sini driver bisa mendapatkan order yang sesuai yang ia mau dan yang sesuai dengan keinginannya, juga memudahkan si driver untuk menjemput konsumennya.
Dan karena big data yang terdata di driver itu akan memberikan dampak positif juga, yaitu konsumen minim kekecewaan, karena kalau nanti dibatalkan mereka pasti akan kecewa dan berdampak ke aplikasi Gojek. Mereka pasti akan berikan rating dan komplain. Untuk GoFood sistemnya masih sama seperti GoRide. Jadi nanti ada pilihan menu itu yang terakhir di order atau mungkin yang sering di order. Terus akan muncul jarak dari restoran ke tempat konsumen. Setelah itu akan muncul biaya dan driver mana yang akan mengantri di restoran. Selanjutnya akan muncul informasi driver dan konsumen menekan tombol order. Selanjutnya ia hanya perlu menunggu pesanan yang ia pesan. Di sini ada beberapa big data GoFood. Kalau driver tadi berdasarkan dari apa yang dia tolak atau dia hindari. Nah, dari big data GoFood ini dari seberapa sering konsumen atau pelanggan tersebut memesan makanan atau menu itu atau last order. Dan selanjutnya nanti bisa untuk rujukan menu. Dengan big data ini pengguna tidak perlu mengetik lagi apa yang ia mau, karena apa yang ia mau sudah tertera di menu awal. Selanjutnya big data memprosesnya dari 90% dari yang sering konsumen pesan itu bisa jadi adalah selera si konsumen. Jadi dengan data tersebut Gojek menampilkan menu itu yang kemungkinan besar adalah selera si pelanggan. Dari consumer history itu ada mostly searched by consumer dan sama last order. Jadi intinya dari big data Gojek ini dari yang sering dicari dan sering dipesan oleh konsumen, sehingga big data merangkum itu semua untuk selanjutnya ditampilkan untuk memudahkan konsumen memilih tempat atau layanan yang ia mau. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.